إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Radhiyallahu ankum magala radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kembali Al-Fakir mengingatkan bagi yang belum niat i'tikaf, ya, yang belum niat i'tikaf, pasang niat i'tikaf, ya, selagi kita duduk ada di dalam masjid, ya, sehingga menambah pahala duduk kita dengan kesunahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah majlis di Masjid Al-Munir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wa 'alaika bil adli fi ra'iyatika al-khassati wal 'ammati wa kama lil hifdhi wat tafakkudi laha fa innahu Allah ta'ala sa'iluka anha wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wa ahni bi ra'iyatikal khassati jawarihaka as-sab'ah wa hiya al-lisanu was-sam'u wal-basaru wal-batnu wal-farju wal-yadu wal-rijlu fa inna hadhihi al-jawarihu ra'iyatu istar'aka Allah iyyaha, ya? Wa amanatan itamanaka 'alaiha fa 'alaika bikaffiha an ma'siyatihi, ya, wasti'maliha, ya, fa 'alaika bikaffiha an ma'siyatihi wasti'maliha, atofnya ke bikaffiha lah, fi ta'atihi fa inna Allah ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha wa hiya min ajli ni'amillahi 'alaika wa syakaraha an tuti'ahu subhanahu biha wa alla tu'sihi bi syai'in minha kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan faslun, ini fasal menerangkan dengan keadilan, ya, fasal menerangkan tentang bersikap adil, bersikap adil fi ra'iyatika. Ra'iyah itu masyarakat atau rakyat. Fi ra'iyatika masyarakat, ya, bersikap adil kepada masyarakat. Al-khassah wal ammah. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang khusus dan masyarakat yang umum. Nah, arti masyarakat itu berarti ada pemimpinnya, ya, ada pemimpinnya. Nah, kita yang jadi pemimpin harus adil, ya. Masyarakat yang mana? Masyarakat, ada masyarakat umum, ada masyarakat khusus. Yang mana yang umum, yang mana yang khusus? Yang umum adalah orang-orang yang ada di sekitar, ya, kita misalkan mempunyai jabatan. Nah, orang di sekitar kita yang kita pimpin itu masyarakat umum namanya, ya, dari segala tingkatan, Dok, ya, dari segala tingkatan, mulai rumah tangga berarti, nah, kita sebagai kepala rumah tangga, nah, mulai tingkatannya tuh, atau jadi guru sekolah, atau lagi jadi ketua RT, ketua RW, nah, terus tuh jadi camat, harus di mana cakupannya, nah, jadi segala arah tadi itu adalah masyarakat yang umum. Harus kita bersifat adil, harus kita bersifat
adil. Begitu juga dengan yang kita pimpin itu yang khassah, yang khusus. Ini akan diterangkan oleh Abdullah Al-Haddad. Khusus itu adalah diri kita sendiri. Kita memimpin anggota tubuh kita dengan adil, dengan adil. Wa kamalil hifdzi, begitu juga dengan menjaga sebenar-benarnya menjaga. Wa tafaqqudi sama, menjaga tafaqqud itu memelihara sama. Fa innahu ta'ala sa'iluka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menanya kepadamu. Ingat, anha, daripadanya, ra'iyah, apa yang kita pimpin. Apa yang kita pimpin itu akan ditanya sama Allah. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap apa yang kita pimpin, kita jaga, itu akan ditanya sama Allah dari hal kepemimpinan, dari hal penjagaan kita. Enggak ada yang lepas. Semua akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'ani, kata Abdullah Al-Haddad di sini menerangkan bi ra'iyatikal khassah. Pertama beliau menerangkan tentang yang kita pimpin itu, atau gembalaan kita pimpin itu yang khusus tadi. Apa yang khusus? Jawarihu kasab'a, yaitu anggota tubuh kita yang 7. Nah, ini yang kita pimpin sekarang di awak kita tadi. Nah, yang di awak kita 7. Wahya, pertama al-lisanu, lisan. Kan ditanya sama Allah karena perihal lisan kita, kemana kita gunakan. Was-sam'u, pendengaran, wal basaru, penglihatan, wal batnu, perut. Perut kita masuk sesuatu apa yang masuk dalam perut kita. Wal farju, dan kemaluan kita akan ditanya sama Allah. Wal yadu, tangan kita, war rijlu, dan kaki kita. Nah, itu anggota 7 itu, perhatikan benar-benar ya. Al-Imamul Ghazali itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu rangkumannya, beliau itu menerangkan tentang bahaya-bahaya anggota tubuh ini, anggota 7 ini ya. Tentang bahayanya lisan, tentang bahayanya pandangan, tentang bahayanya pendengaran, tentang bahayanya perut, tentang bahayanya kemaluan, tentang bahayanya tangan dan kaki kita. Nah, karena banyak banget orang yang terjerumus masuk neraka karena anggota 7 ini. Kenapa? Pintu neraka Allah ciptakan 7 pintu. Neraka itu ada 7 pintu, kata Imam Al-Ghazali. Maka di antara mereka masuk ke pintu neraka daripada 7 anggota tubuhnya ini. Karena sering menggibah dengan lisannya, sering berbohong, sering berdusta dengan lidahnya, suka menyakiti orang. Lisannya ini menyebabkan dia masuk neraka. Pandangan matanya begitu juga, suka meremehkan orang, suka pandangan matanya melihat yang haram. Nah, ini dengan sebab matanya dia akan masukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lainnya, tangannya, kakinya, ya. Jadi anggota 7 itu. Fa inna hadhil jawarih, karena ini anggota 7, anggota tubuh tadi, yang 7 tadi, ra'iyatun, adalah hal yang engkau pimpin, istara'akallah, yang Allah berikan hak kepada kalian untuk menjaga, untuk memimpinnya, iyaha, kepada anggota tersebut. Wa amanatun i'tamanaka, ya, dan begitu juga Allah memberikan amanah yang Allah titipi kepada engkau untuk menjaganya, alaiha, kepadanya amanah tersebut. Fa'alaika, maka menjadi wajib atasmu, bikaffiha, untuk menjaganya, an ma'asiyatihi, daripada bermaksiat, bermaksiat. Jaga anggota tubuh kita yang 7 tadi itu, jangan sampai bermaksiat. Wasti'maliha fi ta'atih, dan gunakan untuk mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, jadi jangan mudah lisan kita itu mengerjakan maksiat, akan tetapi mudah untuk mengerjakan taat. Ada perlu kita ngelihat jar Abu Hurairah napa yubsiru ahadukum atau yabsuru ahadukum bi'aini yabsuru ahadukum al-qadha fi aini akhih wala yubsiru ahadukum al-jadha fi aini nafsih. Nah, kebanyakan orang di Abu Hurairah kebanyakan orang matanya ini katujubannya melihat aibnya orang, kesalahan orang, kekurangan orang. Bahkan uja Abi Hurairah kotoran mata yang ada lawan orang itu kelihatan. Nah, coba kita lihat, melihat jurang Banjar apa tahi mata orang kelihatan. Ya, tahi mata orang kelihatan. Sedangkan kotoran yang besar jar kita apa? Tahi sapi anda kemuha ada kelihatan. Ujar orang bahari napa samut di subarang laut kelihatan. Gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Nah ini ya. Jadi sibuklah hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Sibuklah diri kita tadi itu dengan aib kita, dengan kesalahan kita, dengan kekurangan kita. Karena ujar Imam Ghazali, ketika engkau tadi ingin menggunakan lidahmu untuk menyebut aib orang, untuk mengorek-ngorek aib orang, untuk mencari kesalahan orang, ingat dua perkara. Ujar Imam Ghazali, ingat dua perkara. Yang pertama, apakah dirimu itu sudah tidak memiliki kekurangan zahir dan batin? Itu pertanyaannya. Diri kami sempurnakah zahir batin? Kalau sama aja ada kekurangannya, fa udruk, maka sama aja. Dia kurang, kita kurang juga. Adalah orang kira-kira yang sempurna zahir batinnya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sanul Kamil. Ada orang nang putih matanya sipit. Ada orang matanya galak, awaknya hirang. Ada orang nang putih matanya galak, awaknya pendek. Ada orang nang awaknya tinggi, cuma hidungnya ada mancung, pesek. Nah, jadi semuanya manusia itu dari segi fisik zahirnya pun kekurangannya, ada kekurangannya dan ada kelebihannya masing-masing. Sidin tuh jangan kayak itu aja. Sekolah ada tamat, jadi presiden sekalinya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, paham ya? Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala tuh menciptakan manusia ini ada kekurangan, zahirnya, apalagi batinnya. Apalagi batinnya, pandang batin kita masing-masing. Apakah hanya sekedar pakaian saja? Kita ini baik nih, sekedar pakaian saja. Kalau kita ini punya hal kekurangan, jangan ngomongin kekurangan orang lain. Jangan ngurusin kekurangan orang lain. Jangan menyebarkan aib orang lain. Itu pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, apakah kalian pernah bermaksiat secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Nah itu ya. Pernah nggak melakukan maksiat terang-terangan? Pernah nggak melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi? Nah, kalau pernah, maka jangan kalian menyebut aib, jangan menyebut kekurangan orang lain. Siapa tahu dia menjadi orang yang lebih mulia daripada kita nantinya. Kita sibuk menyebut orang, kesalahan orang, menguya aib orang, menguya maksiat orang. Ada tahunya akhir hayatnya inya yang husnul khotimah. A'udzubillah, nang menggibah, nang menyebut tadi su'ul khotimah.
Maka jaga benar-benar, jaga. Nah itu semuanya makanya akan dipertanyakan nanti, akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nih hal yang kita pimpin dari anggota tubuh kita. Khususnya anggota tubuh kita yang 7 tadi ya. Maka pergunakanlah ke dalam ketaatan. Gunakan dalam ketaatan. Ya Sayyidina Abu Bakar itu Pak, Bu, di mulutnya itu ditaruh batu. Ya, ditaruh batu. Jadi bilanya berjalan perlu bepandir dipacul batunya bepandir tuh. Imbah tuntung, hendak pulang. Ah, ada kita nih dasar hobi bepandir. Ujar Imam Al-Ghazali, di antara pintu-pintunya orang melakukan dosa besar karena mulutnya. Perkara mulut akhirnya orang melakukan dosa besar. Dan sepaling besarnya dosa ujar Imam Ghazali dari mulut, dan ibunya ajar kita. Daripada dosa besar itu adalah dusta. Dari lisan ini dusta itu adalah induk daripada dosa besar. Ibunya daripada dosa besar itu berbohong. Awalnya berbohong lalu bisa korupsi. Awalnya berbohong lalu bisa membunuh. Awalnya berbohong lalu bisa berzina. Nah, jadi ini pintu awalnya dosa besar adalah daripada kerusakan mulut, dari berbohong. Jadi Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali pulang, jangan biasakan diri kita bepandir itu walaupun bercanda tapi berbohong, jangan. Nah, kadang kan hobi kita nih berkisah nang berdusta tadi. Berkisah cuma berdusta cuma begayaan aja, jangan di sini. Kalau kena menjadi kebiasaan, sudah jadi kebiasaan, akhirnya perkara nang tidak bercanda atau perkara nang bujur itu juga nanti akan dia berbohong karena sebab biasa sudah berbohong. Makanya kurangi bepandir, kurangi bepandiran, jaga lisan. Apalagi naudzubillah akhir zaman ini, lengkap ini maksiat 7 ini lengkap ada, ya, lengkap ada. Lisan, pendengaran, penglihatan, macam-macam nih. Pendengarannya akhir zaman macam-macam. Penglihatannya naudzubillah. Habis gitu lagi kemaluannya sama begitu naudzubillah. Macam ada yang lewat online akhir zaman ini ya. Ini itu ada jadi muka kamera berjoget-joget Anda juga. Allah. Jadi banyak kemaksiatan itu kita yang jaga harusnya dari diri kita. Tangan, kaki, tempat-tempat itu di mana aja, ada jauh-jauh Pak. Tempat maksiat tuh ada jauh-jauh. Mulai nang halus sampai nang ganal, mulai diskotik sampai warung. Ada seberataan tuh maksiatnya tuh. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita harus jaga anggota 7 itu, jangan sampai terjerumus dengan perkara itu kita tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah Ta'ala innama, karena hanya saja Allah Subhanahu wa taala menciptakannya anggota tubuh kita tadi, laka bagimu lituti'ahu biha, agar kalian itu mengerjakan taat dengan anggota tadi itu. Allah ciptakan anggota tubuh kita ini tujuannya ke sana apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia untuk beribadah, untuk taat sama Allah. Bagaimana mata yang taat sama Allah, bagaimana telinga yang taat sama Allah, bagaimana tangan yang taat sama Allah, bagaimana kaki yang taat sama Allah, bagaimana artinya kemaluan yang taat sama Allah, bagaimana pendengaran, bagaimana lisan yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut sama kita. Nah, itu yang dituntut sama kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini lengkap. Gak kurang, mulai mata, pendengaran gak kurang. Jangan sampai karena sudah diambil sama Allah. Jangan sampai itu nikmat sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala baru kita hendak melakukan taat sama Allah. Nah itu sudah telinga tadi, telinga ada tapi mendengar lagi, hanya hendak turun ke majelis. Sudah mata kada tapi lagi sudah melihat, hanya hendak membaca Yasin.
Ya. Dan ini penyakit. Nah, dan ini penyakit kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling banyak daripada umatku ini yang kufur nikmat terhadap kesehatan yang Allah taala berikan. Ya. Kenapa? Karena coba kita lihat di masjid di musola aja kita lihat tuh contohnya sudah jelas. Masjid musola jarang pak ya ada nang 30 tahun ke bawah tuh nang hadir di masjid musola tuh. Pasti 50 ke atas. Nang banyak ya lah. Nah, itu artinya apa? Ya Allah. Kalau orang itu memang dari kecil, dari mulanya dia memang biasa untuk taat sama Allah, maka dewasanya pun sampai ketua dia akan terus taat sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau tidak dibangun dari masa mudanya untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka sampai hari tua pun dia akan lupa dan lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membiasakan mumpung sehat, mumpung masih berfungsi anggota tubuh kita ini pakai untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min ajli ni'amillah 'alaika. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan kita. Nah, dengan perkara itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wasyaraha an tuti'ahu subhanahu ta'ala biha. Dan harusnya kau mensyukuri dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Caranya kayak apa? Kita diberi nikmat sama Allah. Caranya kayak apa? Kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla tu'sihi bi syai'in minha, dan kita meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun, meninggalkan kemaksiatan kepadanya dari anggota 7 tadi. Fa in tarakta dzalika, jika engkau meninggalkannya, walam taf'alhu, dan tidak mengerjakannya, faqad budilat ni'matullah kufran, dan benar-benar telah diganti budilat ni'matullah kufran, atau badalta ni'matullah kufran, engkau telah mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran. Bila kita kadang mau taat lawan Allah, berarti kita sudah kufur nikmat. Sudah diberi Allah, sudah diberi Allah bebas memakai kada per jam. Ada per jam, kalau bang mata nih jam sekian sampai sekian hanya bisa bebuncalak. Telinga nih jam sekian sampai sekian hanya bisa mendengar, kada bebas 24 jam, unlimited. Apa jar bebuhan apa namanya jaringan kuota ya, kalau unlimited tanpa batasan. Ada harus menukar tiap bulan, diisi dulu pendengaran, diisi penglihatan, pian jaka diduitakan berapa nih tuh? Contohnya napa orang di rumah sakit tuh nanang alih behinak pakai tabung, takuni berapa tabung tuh seminggu habis. Duitnya berapa habis? Imbah itu, duitnya banyak bebe, nyaman lah bernapas pakai tabung itu. Pulang tadi. Orang nang kada kawa bekami. Kayak apa? Ditarik pakai selang di rumah sakit. Bayar pulang, sakit pulang. Anallah. Kita nenek jangan nang kayak itu. Gigi aja sakit seharian tuh anak menampiling orang aja. Yalah, menyarikan benar tuh gigi aja. Saya dicabut Allah Ta'ala nikmat sedikit aja. Ayo bayangkan. Siapa kita ini di hadapan Allah? Kan ada apa-apanya kita. Jadi nang saat ini masih lalai sama Allah. Masih nang bagak ujar kita. Jurang Banjar, bagak mana ikamnya kada tahu lah. Dari mana ikam dapatnya tuh. Kita nih tukang bari, bay. Ini kita nih tukang bari. Orang itu kada tahu-tahu lawan kita. Kayak apa yuk kita yuk? Mulai pagi, siang, malam kita nang merawat, kita nang menjaga, kita nang membari. Sekalinya orang tuh menyapa aja kada lawan kita. Ditagur, diheraninya aja kada kita. Kayak apa yuk orang ini yuk? Lawan kita ada deh. Tatap aja kada diharagu. Subhanallah. Allah mengiau nih sehari 5 kali, azan maghrib, azan isya, azan subuh, azan duhur, azan asar. Panggil sama Allah. Ada tahu-tahu. Asik aja lawan gawian dah. Namun kada bagawi jar kada kulihi. Siapa nama membari? Yang membari itu siapa? Allah Subhanahu Ta'ala. Ikam dapat duit cuma digaringakan Tuhan apa?
Dapat duit cuma lumpuh diberi Allah Ta'ala, cuma garing diberi Allah Ta'ala. Ada ingat lawan Tuhan, akhirnya su'ul khotimah, betamuan pulang lawan Tuhan, nyawa aja Tuhan lagi udah bari nikmat cuma kada ingat lawan dah. Nah, akhirnya apa? Masuk ke neraka ikam. Apa kabar? Siapa yang kau menyelamatkan? Yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah berjanji, Pak Ibu, Allah sudah berjanji. Ya Allah, la in syakartum la azidannakum. Yang mau bersyukur, ku tambahi nikmatnya ya Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, tunggu ya Allah taala. Tunggu balum ikam lagi. Adabku kena jauh lebih pedih. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita terlupakan beribadah lawan Allah karena perkara dunia, apalagi perkara harta. Jangan jadi korun. Siapa nang ada di sini sugih pada korun? Kada ada kala. Korun itu Pak, kuncinya aja, kuncinya itu dari emas kuncinya. Kau mah angkat kunci korun nih 80 ikung mah angkat, hanya kau tak angkat kunci korun tuh. Karena kuncinya aja belum lagi hartanya nak kayak Pak. Subhanallah. Kufur nikmat sama Allah, besi sandal, besi sepatu di dalam neraka. Di dalam neraka. Sayyidina Bilal ibn Rabah, sahabat Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah ngelihat ada sendal jepit dalam surga. Siapa aja Rasulullah sepinandu nih sandal gapit. Siapa sekalinya sandal gapit Bilal bin Rabah. Ketujuh imbah wudu, sembahyang 2 rakaat sunatil wudu. Menjaga wudu supaya kada batal, bila batal wudu, bila batal wudu. Nah, dimuliakan oleh Allah, dimasukkan dalam surga. Jadi kita ini banyak bagawi taat lawan Tuhan itu, semua nikmat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna Allah taala sakhara laka hadhil jawarih wajabalaha la ta'atika la kunta la tastati an ta'siyallah bi syai'in minha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menundukkan kepadamu hadhil jawarih, wajabalaha ala ta'atika, dan memaksa kepada anggota tubuhmu untuk selalu taat kepadamu, sungguh engkau tadi la tastati, engkau tidak bisa antusillah bermaksiat, antusillah untuk bermaksiat bisyai'in dengan sesuatu daripadanya. Wakul, dan katakanlah, wakullu jarihatin, dan setiap daripada anggota tubuh minha daripadanya taqulu laka akan berkata bilisani haliha, dengan keadaannya. Idza aradta, apabila engkau hendak anta'mala melakukan biha dengannya anggota tubuh tadi maksiyah. Ya Abdullah, ittaqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah sama Allah. Wala tukrihni, jangan sampai Allah benci kepadamu, ala fi'li ma harramallah, atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala alayya, kepadaku. Fa idza asaitallah, apabila engkau bermaksiat kepada Allah, biha tarji ila Allah, engkau akan balik lagi nanti sama Allah. Wa taqulu qad nahaitahu, dan benar-benar telah tahu, benar-benar engkau telah melarang kepadaku, ya Rabb, wahai Tuhanku. Falam yasma, sedangkan ia tidak mendengar. Wa ana bi ra'iyati mimma sana, dan aku adalah sesuatu yang ia pimpin dengan ia kerjakan tersebut. Wa sawfa taqif baina yadayillah, dan dia akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatantiqa jawarihuka, dan akan berbicara itu anggota tubuhmu, syahidatan laka, sebagai saksi, bima amilta, dengan apa yang engkau kerjakan, biha min khairin, daripada kebaikan, wa alaika, dan dia akan bersaksi juga, bima, dengan sesuatu, amilta, yang engkau kerjakan,
biha dengannya min syarrin daripada kejelekan fi yaumin pada satu hari nanti. La maradda lahu minallah, enggak ada yang bisa menolak, ya, enggak ada yang bisa membantah daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malakum min malja'in yauma idzin wa malakum min nakir. Ya. Nah, dikatakan ya, tak mampu mengelak dan mengingkarinya. Karena karena pada hari itu harta dan anak-anak tak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi datang karena satu hari itu nggak bisa mengelak, nggak bisa kita tadi itu membantah, mengingkari dari apa yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tadi itu melakukan kemaksiatan, maka anggota tubuh kita lah yang akan bersaksi nanti ya. Apabila kita melakukan kemaksiatan sudah ditegur. Jakanya kawa jar Habib Abdullah Al-Haddad tuh. Allah taala itu membiarkan anggota tubuh kita ini menegur kita. Yainya itu bepadah. Kita nih hendak menggawi maksiat, lawan tangan, ujar tangan, "Oi, wahai hamba Allah, takutlah sama Allah." Takut sama Allah. Kenapa? Kaina aku nang kaina hendak mengaduakan lawan Tuhan. Aku nang mengaduakan, ikam kada kawa lagi kena mengingkari. Ikam kada kawa lagi kena menghindar, kada kawa lagi ikam kena mengelak. Aku seorang kena yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang kau kerjakan. Cuma sengaja sama Allah anggota tubuh kita itu tidak diberikan izin untuk menegur sama kita. Jadi kalau mata kita memandang yang haram, padahalnya mata kita itu menegur sama kita, "Hoi mata, jangan melihat yang haram, takut sama Allah Subhanahu wa taala." Kenapa jar mata? Karena aku akan bersaksi memberatakan ikam kalau ikam melakukan maksiat. Begitu juga kalau kita melakukan taat. Maka anggota tubuh kita ini menegur juga sama kita, "Wahai anggota tubuh yang melakukan taat, takut sama Allah bahwasanya aku nanti juga akan bersaksi kebaikan di hadapan Allah atas apa yang telah kau kerjakan." Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga anggota tubuh kita daripada melakukan kemaksiatan, dan mudah-mudahan anggota tubuh kita menjadi orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disediakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang saleh, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh wa salihah la hadiniyah wa kulli niyatin salih jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.